warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di segmen Tahu Gak Guys. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan ngetes pengetahuan teman-teman tentang SAKMKM. Sejauh mana sih pengetahuan teman-teman tentang SAKMKM? Yuk ikutin kita terus. Oke, Kak Zara. Aku Sylvia. Nama aku Laila Herunisa Nura. Saya Isma. Sasa Nabila. Nama aku Aisyah Indriani Fitna. Nabila. Oke Kak, di sini aku mau nanya nih, Kakak tahu nggak tentang EMKM? Apa ya? Kalau tidak salah, EMKM itu merupakan kepanjangan dari entitas mikro, kecil, menengah. Betul atau tidak? Kalau tidak salah nih ya Kak. Entitas mikro kecil menengah ya? Tahu tentang SAK nggak? Taunya kepanjangan aja sih. SAK? Standar Akuntansi Keuangan? Standar akuntansi keuangan. SAK itu standar akuntansi keuangan guys. Bukan sarjana ekonomi kan? Sarjana akuntansi maksudnya. Tapi apa Kanira tadi? Standar akuntansi keuangan, bener gak? Tahu tentang SAKMKM nggak? Kalau itu, kalau nggak salah standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Kakaknya ternyata pinter banget ya. Jadi kita tanya lagi deh. Oke, kalau gitu yang mengatur tentang aset dan liabilitas EMKM itu kayak gimana? Tahu nggak Kak? Nah, kalau itu kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Karena kurang tahu, gimana kalau kita dengerin penjelasannya aja? Ruang lingkup SAKMKM tentang aset dan liabilitas mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian aset dan liabilitas keuangan. Aset keuangan sendiri adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Sedangkan liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Contoh aset dan liabilitas keuangan yang dicakup dalam ruang lingkup ini termasuk yang pertama, piutang dan utang, yang kedua, pinjaman yang diberikan atau yang diterima, yang ketiga, investasi pada instrumen utang, yang keempat, investasi pada instrumen ekuitas. Aset dan liabilitas tidak berlaku untuk yang pertama, aset dan liabilitas terkait imbalan kerja yang diatur pada pendapatan dan beban. Yang kedua, aset dan liabilitas pajak penghasilan yang diatur dalam pajak penghasilan. Untuk pengakuan dan pengukuran, yaitu entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Biaya transaksi sendiri adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Pada akhir periode laporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada harga perolehan dan dikurangi dengan seluruh pembayaran sampai dengan tanggal tersebut. Pada akhir periode laporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai aset keuangan. Pada bagian penghentian pengakuan, yaitu entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya hanya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangannya berakhir. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut. Sedangkan entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya hanya ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau jatuh tempo. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam laporan laba rugi ketika pos tersebut dihentikan pengakuannya.
pada bagian akhir penyajian, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, dan jumlah neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan jika hanya entitas yang pertama memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui. Yang kedua, memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan. Di SAKEMKM itu kan mengatur salah satunya tentang persediaan. Kakak tahu persediaan nggak sih? Barang untuk dijual bukan? Sesuatu untuk dipasarkan atau sesuatu untuk dijual bisa juga. Bisa jadi. Barang untuk dijual. Nah, persediaan kan udah tahu nih pengertian secara sederhananya. Mau nanya lagi, kalau yang diatur dalam SAKEMKM tentang persediaan apa aja sih Kak? Yang saya ketahui, kalau tidak salah juga, karena saya juga tidak banyak mengetahui tentang ekonomi. Jadi yang diatur itu tentang cara pengukuran persediaan. Betul atau tidak? Itu sederhananya sih. Sederhananya seperti itu. Sederhananya Baik. seperti itu. Tapi kita lihat deh penjelasan lengkapnya kayak gini nih. Bab 9 SAKEMKM mengenai persediaan mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan, di mana persediaan adalah aset untuk dijual dalam keadaan normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, maupun dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Bab 9 ini juga berlaku untuk persediaan yang merupakan produk agrikultur, yaitu hewan atau tanaman hidup yang telah dipanen untuk kemudian dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan kemudian dijual. Lalu bagaimana pengakuan dan pengukurannya? Nah, entitas mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehannya, di mana biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP maupun rumus biaya rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaannya. Jumlah persediaan yang mengalami penurunan atau kerugian, baik karena persediaan tersebut rusak maupun usang, akan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan dan atau kerugian tersebut. Lalu bagaimana penyajiannya? Nah, persediaan akan disajikan dalam kelompok aset di laporan posisi keuangan. Jika persediaan tersebut dijual, maka jumlah tercatatnya akan diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui. Jadi dalam SAKEMKM itu ada peraturan tentang ventura bersama. Kira-kira kakak tahu nggak ventura bersama itu apa sih? Gimana kak? Kurang tahu sih. Modal bukan ya? Modal bukan ya? Coba kakak ini tahu nggak? Nggak tahu. Oke deh, karena nggak tahu, kita kasih tahu nih. Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengar penjelasan berikut ini. SAKEMKM tentang investasi dan ventura bersama, ruang lingkupnya mengatur akuntansi untuk investasi pada ventura bersama. Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk membagi pengendalian atas suatu pengaturan yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya.
entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada Ventura bersama. Entitas menyajikan investasi pada Ventura bersama dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan. Di SAK EMKM ini kan salah satunya mengatur tentang aset tetap ya. Kakak-kakak tahu nggak aset tetap itu apa? Nggak tahu sih. Aset tetap nggak tahu. Mungkin Kalian tahu contohnya aja. Apa contoh tuh? aset tetapnya? Mesin, tanah, bangunan, taunya itu sih. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya kita lihat video berikut ini. Ruang lingkup SAK EMKM mengenai aset tetap dalam hal ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk menaikkan nilai atau keduanya, dan aset biologis berupa hewan atau tanaman hidup. Perlakuan atas hewan dan tanaman hidup sebagai produk agrikultur yang telah dipanen mengacu pada bab 9. Aset tak berwujud yang perolehannya tidak dapat dipisahkan dengan perolehan aset tetap mengikuti peraturan pada bab ini. Aset tetap sendiri merupakan aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan juga diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Pengakuan dan pengukuran aset tetap. Entitas menerapkan kriteria pengungkapan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika yang pertama, manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas, dan yang kedua, biaya dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dicatat jika aset tetap dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas mengukur seluruh aset tetap kecuali tanah. Setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tanah diukur pada biaya perolehan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dicatat sebagai badan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti bagian dalam dinding bangunan atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Entitas mengakui biaya penggantian komponen dalam jumlah tercatat ketika biaya tersebut terjadi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk menaikkan nilai ataupun untuk keduanya. Penyusutannya yaitu beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Kemudian penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Kemudian penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Misalnya, aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan, sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Kemudian, umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat yang pertama, aset tetap telah dilepaskan. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Kemudian entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut pertama
dijual, sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan nilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain, itu jika laba, atau beban lain-lain, itu jika rugi. Kedua, diserahkan kepada pihak lain, sehingga dicatat sebagai beban lain-lain, sebesar nilai buku aset tetap tersebut. Yang ketiga, dimusnahkan, sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut. Untuk penyajiannya, yaitu aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan.